Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian semua, gimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Untuk tugas yang tadi sudah dikerjakan dengan tidak? Ya. Mana? Bisa semua? Ya. Saya. Kenapa itu Pak? Untuk absen sudah di absen yang tadi ya. Sebelum saya menjelaskan pada materi yang selanjutnya, saya akan sedikit mengingat tentang penjelasannya barusan. Mau tidak? Buat kita. Tidak. Bab 5. Bab 5. Tidak gendut aneh. Nah, untuk hari ini saya akan menjelaskan tentang perilaku tercela ya, yaitu tentang bab 5. Cuman sebelum ini kan sedikit berhubungan tentang keterampilan bukan ketika kita membuat struktur kelas semacam keterampilan apa? Keterampilan menjaga kelas, ketuanya siapa? Di sini siapa yang jadi ketua? Ya, ketua kelas ya. Benar. Pak, ketua kelas? Rohim ya. Mantap. Putra Habib Rohim, si kentang dari bersiduk laut. Terus wakil? Hah? Sepin. Ini Samin. Safil ya. Kevin. Terus ini ada Vivi. 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 Pet. 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 Ini sebenarnya ada dua satu. Oh, ini sekretaris satu. Untuk yang dua? Tiga. Kelihatan. Untuk bendahara. Puput. Bendahara satu. Kajian tadi. Untuk bendahara dua? Halim. Nah, di sini kalian paham fungsi dari ketua kelas, wakil, sekretaris sama bendahara. Seksi mana? Seksi. Oh, kanan. Gitu. Kalau wali kelas siapa? Wali kelasnya? Paris. Iya. Paris. Paris. Kris. Wali kelas. Terus dari ketua kelas Rohim, apa kamu tahu fungsi dari ketua kelas itu apa? Yang pertama, ya, fungsi ketua kelas itu apa? Ketua kelas itu adalah bertanggung jawab terhadap apa yang ada di kelas, baik itu kebersihan, terus perilaku, sikap, misalkan ada yang tidak disiplin, itu yang bertanggung jawab adalah ketua kelas. Untuk absen, misalkan ada yang tidak ditulis absennya, itu yang bertanggung jawab adalah ketua kelas. Cuma yang bertugas itu kan yang sekretaris. Nah, sekretaris itu diatur oleh ketua kelas. Tuh. Untuk wakil ketua itu kan sipil. Paham? Wakil ketua itu fungsinya untuk apa? Tugas ketua. Tugasnya itu seperti apa yang sudah jelaskan tadi ya. Nah, kalau sekretaris fungsinya untuk absen, terus menulis di papan, menulis jadwal gitu ya, jadwal dikit maupun jadwal pelajaran. Kalau bendahara fungsinya keuangan, ya. Terus apa lagi? Nah, di dalam bendahara ini kan ada keuangan. Fungsi keuangan itu apa? Yang pertama, ada program masing-masing kan? Ya.
dari iuran. Terus Pangkas. ketika kalian ingin mengagendakan ketika ada tatap muka, terus rekreasi gitu ya, misalkan ya itu. Ketika iuran kapur, spidol, sama buat hiasan-hiasan itu adalah ya bertanggung jawab, itu adalah bendahara. Yang bendahara itu adalah orang yang bertugas dalam segi keuangan, baik itu pemasukan maupun pengeluaran dana. Itu paham ya? Nah, ada yang lebih penting daripada ini, baik itu sekretaris maupun bendahara. Itu adalah orang yang mengatur sikap maupun perilaku dari setiap siswa maupun siswi. Coba di sini bagi kedua, nah ini Rohim. Menurut kamu itu siapa yang siap menjadi orang yang mampu mengatur dari sikap maupun perilaku dari anak kelas 10? Nah, Rohim sendiri, ya. Misalkan kalau ada muridnya yang telat, harus diapakan? Olahraga jemur. Olahraga, jemur ya. Oh, disuruh kasih hukuman, sanksi, gitu ya. Disuruh ambilin ya. Terus, kalau misalkan nggak pakai kopiah, harus diapakan? Boleh, Pak. Ingat dari turunnya mudah ini. Kemarin kan saya sudah bilang, kalau sekolah itu pakai kopiah. Nah, kalian itu termasuk mematuhi peraturan apa enggak? Jelek bener. Hah? Kenapa? Kalau ketuanya jadi apa? Angkel loh. Potong ini ya. Hah? Nah, kalian itu harus bersikap disiplin. Disiplin itu apa? Disiplin itu harus mematuhi peraturan yang ada. Dari segi waktu maupun cara berpakaian. Ketika apa? Bersama dengan guru itu harus menggunakan sikap disiplin. Apalagi misalkan menggunakan kata-kata kotor, diapakan? Harus ada sanksinya ya dari setiap perilaku, sikap maupun tindakan yang kalian lakukan. Biasanya itu diberikan sanksi. Biar apa? Biar kelasnya itu bisa berjalan dengan baik dan lancar dari segi pembelajaran maupun waktunya. Apakah masuk, waktunya masuk. Kalau sudah bel itu di bel. Apa? Kalau sudah di bel, apa muridnya itu masuk itu ya, melaksanakan sebuah pembelajaran. Kapan ada tugas itu dikerjakan. Kalau ada PR, misalkan ada kerjakan, kerjakan. Coba di sini ada peraturannya, ada. Nah, sekretaris. Ya. Fitri, yang Fitri yang mana? Ayo, ada peraturan enggak? Masa setiap kelas ada peraturan? Pasti ada. Misalkan contoh kalau makan di dalam kelas harus diapakan, disuruh jeda 5.000 apa gimana? Kalau seragamnya tidak lengkap, misalkan. Kok. Hah? Rokok lah. Ya, kalau rokok diapakan? Misalkan contoh ya, kalau ada siswa, kalau siswi nggak mungkin kan, ada siswa yang merokok gimana? Kalau misalkan dikasih sanksi itu ya, pakai kertas HVS, beri si orang rokok yang keluar. Ya enak kan? Nah, Dulu pernah waktu MTS teman kelas saya itu dikasih sanksi kayak gitu, nangis. Masa nggak ada peraturannya? Setiap kelas itu pasti ada peraturan. Ada peraturan, ada sanksi. Paham? Paham. Ya. Itu kan tadi dari segi perilaku. Coba saya tanya, tadi dikasih tugas apa? Sifat ya? Sifat apa? sifat Licik, Olim, sama bagus. ya, keren. Satu, sifat licik ya? Ya. Itu. Licik, ya. Oke. Coba ada mesin.
sikap licik itu termasuk perbuatan yang akhlakul damimah atau akhlakul hasanah? Damimah. Apa akhlakul damimah? Akhlak yang buruk. Coba penjelasan yang dimaksud kategori licik itu apa? Apa itu? Yang menginginkan orang lain bahagia. Tidak menginginkan orang lain bahagia. Bukan. Apa itu? Yang pertama, tadi kan disuruh menjelaskan yang dimaksud licik itu apa? Apa licik? Dan tidak sana apa licik? Ayo. Disebutkan. Mardi. Yang dimaksud licik itu apa? Kalian paham kan licik? Karena paham kan? Kalau pengertiannya itu apa? Kalian tadi ya ketika menguraikan jawabannya itu ya apa tadi? Kerjakan. Ayo yang kerjakan, ayo kerjakan. Kenapa tidak kerjakan? Ulang. Halim. Coba. Contoh. Contohnya dari sikap licik. Tidak suka melihat orang lain bahagia. Bukan iri. Di dalam sikap licik itu ada iri ya. Coba ya, kalian itu buat kelompok yang kalau yang laki-laki jadi itu kelompok. Buat kelompok itu. Senyum. Yang di belakang gabung sama yang di belakang. Yang ini tiga. Kalau perempuan yang tiga ya. Setiap kelompok itu kan ada 3 orang ya. Coba kalian diskusikan dari sikap perilaku tercela. Yang pertama kan licik. Terus yang kedua apa? Nah, sama. Terus yang ketiga? Yang keempat? Diskriminasi. Nah, dari keempat sikap ini coba kalian diskusikan sama kelompok kalian. Yang pertama, apa saja yang harus yang didiskusikan? Pengertian. Pengertian dari keempat sifat ini apa? Kalian coba nanti setiap kelompok ya harus mampu ada yang menjelaskan di depan perwakilan dari setiap kelompok. Ya, dari penjelasan keempat sifat ini. Yang kedua, contoh dari keempat sifat ini berikan contoh ya. Masing-masing dari keempat sifat ini berikan contoh minimal satu contoh. Yang keempat, yang ketiga itu kalian sebutkan apa manfaat ketika kita menghindari dari keempat sifat ini. Itu paham? Kalian selesai tadi kan sudah, kan ada yang telat, gitu kan? Jadi didiskusikan sama kelompoknya masing-masing. Bisa? Bisa. Ya wes, yuk coba. Saya kasih waktu 3 menit. Ayo coba. Diskusi aja itu. Ayo, mari kita coba.
kapal layang ganda. Dari penjelasan yang tadi itu semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kalian. Meskipun saya hanya sekedar menjelaskan sedikit, cuman semoga bisa diamalkan. Itu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.